Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Akyat dari program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pengembangan platform e-bisnis dengan nama Good Food sebagai solusi distribusi makanan sisa layak konsumsi. Sebelum presentasi saya mulai, mungkin saya lebih dahulu menjabarkan latar belakang kenapa kami mengangkat proposal ini. Jadi alasannya adalah karena sampah makanan atau food waste itu merupakan persoalan global yang semakin mendesak. Menurut UNEP tahun 2024, dunia menghasilkan sekitar 1,2 miliar ton sampah makanan setiap harinya. Jumlah yang sejatinya cukup banyak untuk mengatasi kelaparan global. Kemudian Indonesia sendiri sebagai negara di Asia Tenggara itu menjadi penyumbang sampah makanan terbesar dengan total mencapai 14,7 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sektor rumah tangga itu menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 63,6%, disusul oleh bisnis makanan dan minuman sebesar 23,14%, serta sektor retail sebesar 13,22%. Ironisnya, sampah makanan juga menyumbang 58% dari total seluruh emisi gas rumah kaca. Jadi mengalahkan bahan bakar fosil dan juga peternakan seperti itu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah dari metana saat sampah makanan itu dibuang kemudian membusuk akan menghasilkan gas metana yang turut memperparah pemanasan global. Di sisi lain, banyak makanan dari restoran, hotel, dan supermarket dan catering itu yang masih layak konsumsi, namun terbuang begitu saja karena tidak terjual atau melewati batas tampilan. Nah, kurangnya sistem distribusi yang terorganisir dan minimnya infrastruktur digital yang menjadi penyebab utamanya tidak termanfaatkannya makanan-makanan tersebut. Di tengah persoalan ini, perkembangan teknologi digital melalui e-bisnis itu membuka peluang yang sangat besar untuk menciptakan sebuah solusi distribusi makanan yang efisien, kemudian transparan, dan real time. Nah, oleh karena itu, kami mengusulkan pengembangan platform e-bisnis bernama GoodFood. Nah, platform ini itu mampu menghubungkan penyedia makanan sisa dengan komunitas penerima dalam satu ekosistem digital. Platform ini diharapkan tidak hanya mengurangi pemborosan makanan, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial, membuka peluang ekonomi baru dan dalam sektor logistik sosial dan memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Selanjutnya dalam pelaksanaan atau pembuatan proposal ini kami merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan sebuah platform e-bisnis yang dapat mengelola distribusi makanan sisa secara efektif. Kemudian, bagaimana sistem dapat menjamin kelayakan konsumsi dan keamanan makanan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan pelaku bisnis food and beverage dengan komunitas penerima manfaat melalui pendekatan pasar. Selanjutnya, maka dari itu tujuan dari proyek ini ada empat. Yang pertama adalah merancang dan mengembangkan platform Good Food berbasis web dan aplikasi mobile. Kemudian yang kedua adalah mengurangi pemborosan makanan di sektor industri makanan dan minuman serta industri retail. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan jalur distribusi yang efisien untuk makanan layak konsumsi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah mendorong budaya berbagi dan tanggung jawab sosial dalam sektor bisnis makanan dan juga retail. Tinjauan pustaka. Jadi pada tinjauan pustaka ini ada beberapa hal yang akan kami tinjau. Yang pertama adalah dari e-bisnis. E-bisnis itu adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan interaksi bisnis dengan konsumen, pemasok, dan mitra. Jadi e-bisnis ini cakupannya lebih luas daripada e-commerce, di mana kalau e-commerce hanya uh, sekedar platform untuk jual beli, e-bisnis ini mencakup juga manajemen rantai pasok, kemudian layanan pelanggan, dan juga kolaborasi digital. Nah, keunggulan dari e-bisnis ini termasuk menghilangkan batas geografis dan juga batas waktu, di mana orang-orang itu dapat terhubung dari belahan dunia yang lain dan di
satu hari kali 24 jam itu selalu bisa terhubung dengan e-bisnis. Kemudian hal ini menyebabkan e-bisnis ini cocok untuk distribusi makanan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh metode konvensional. E-bisnis juga mendorong terciptanya platform ekonomi, yaitu sebuah sistem digital yang menghubungkan penyedia dan pengguna layanan. Nah, dalam konteks distribusi makanan sisa sendiri, platform e-bisnis ini memungkinkan pelaku usaha untuk menyumbangkan atau menjual makanan sisa layak konsumsi kepada yang membutuhkan secara efisien dan real time. Selanjutnya adalah food waste. Jadi food waste adalah pembuangan makanan yang masih layak konsumsi. Berbeda dengan food loss, di mana kalau food loss ini adalah kehilangan makanan pada tahapan produksi dan distribusi awal pada saat panen atau pada saat pengolahan hasil panen dan juga pada saat distribusi dari tempat tanamnya atau ladang ke apa namanya keranjang-keranjang atau rak-rak di supermarket. Nah, penyebab dari food waste ini adalah pertama produk yang tidak terjual, kemudian produk yang kadaluarsa yang kedua, kemudian yang ketiga adalah standar estetika industri. Mungkin standar estetika industri itu kalau pisang itu maka pisangnya harus kuning bersih tanpa corak seperti itu. Maka jika ada coraknya, maka ini disebut food waste karena sudah tidak sesuai dengan standar estetika industri dan produk ini tidak akan terjual. Kemudian saat mungkin dengan apa namanya kentang, mungkin kentangnya ada lubangnya sedikit dan tidak mulus permukaannya, itu juga sama. Itu adalah standar estetika yang tidak dapat terpenuhi. Kemudian Indonesia sendiri itu termasuk penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia menurut sebuah laporan dari EU. Kemudian kerugian ekonomi yang dialami dari penghasil sampah makanan ini juga cukup besar. Hal ini itu memperburuk ketimpangan sosial dan lingkungan akibat emisi karbon. Kemudian salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya sistem redistribusi makanan sisa yang efektif. Pelaku usaha ini kesulitan untuk menyalurkan makanan berlebihan. Sementara ada kekhawatiran dari konsumen dan masyarakat bahwa uh, makanan sisa ini punya stigma dan keamanan yang cukup buruk seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah konsep ekonomi sirkular dan berbagi. Nah, konsep ekonomi sirkular itu merupakan sistem ekonomi yang menekankan pemanfaatan kembali, reuse, perpanjangan usia guna produk, extended life cycle, kemudian minimalisasi limbah atau zero waste. Kemudian dalam konteks makanan, ekonomi sirkular ini dapat mewujudkan, dalam ekonomi sirkular, uh, dalam konteks makanan, ekonomi sirkular ini dapat diwujudkan melalui redistribusi makanan sisa dari sektor komersil ke sektor sosial atau konsumen yang kebutuhannya belum terpenuhi seperti itu. Nah, platform Good Food ini memposisikan dirinya dalam kerangka ekonomi sirkular tadi dengan menjadi perantara antara apa namanya distributor atau apa namanya sektor komersil dengan konsumen yang punya kebutuhan. Kemudian jadi platform ini tidak hanya mengurangi limbah, tapi juga sistem yang dapat menciptakan nilai sosial dan ekonomi baru. Selain itu, model sharing ekonomi atau ekonomi berbagi juga sangat relevan karena prinsip dasarnya adalah optimalisasi sumber daya yang tersedia melalui pemanfaatan teknologi digital. Sama seperti ride sharing seperti di Gojek atau di Grab atau di house sharing di Airbnb. Food sharing itu memungkinkan aset yang tidak terpakai, dalam hal ini food waste atau makanan sisa tadi itu, untuk tetap memberikan nilai dan manfaat baik secara sosial maupun finansial seperti itu. Dan selanjutnya adalah keamanan dan regulasi makanannya. Isu utama dalam distribusi makanan sisa adalah adanya stigma bahwa makanan sisa ini tidak aman atau tidak layak untuk konsumsi. Padahal menurut BPOM, makanan yang didistribusikan kepada publik itu harus memenuhi standar kebersihan, penyimpanan, dan masa konsumsi tertentu. Oleh karena itu, nah, pada platform ini, sistem verifikasi sangat penting dalam platform seperti GoodFood ini. Nah, model pengawasan dapat dilakukan melalui pelatihan mitra distribusi, pemberian label layak konsumsi, dan juga label berdasarkan tanggal dan kondisi fisik.
serta mungkin fitur rating dan review pengguna terhadap penyedia makanan seperti itu. Selanjutnya adalah studi kasus global. Nah, platform apa namanya berbagi atau platform yang serupa dengan apa namanya good food ini sebetulnya ada banyak telah ter apa ya telah berjalan di beberapa belahan dunia dan juga dengan keberhasilan yang cukup signifikan. Contohnya adalah Tugu. Ini adalah perusahaan Denmark. Aplikasi ini itu menghubungkan restoran dan toko dengan konsumen akhir yang ingin membeli makanan sisa harian dengan harga diskon. Makanan sisa harian tersebut kemudian dikemas ulang dan dijual sebagai magic bag yang berisi kejutan menu. Jadi konsumen akan membeli apa namanya magic bag yang mana isinya itu apa namanya berbagai macam bahan makanan seperti itu. Kemudian ada juga Olio dari United Kingdom atau Inggris Raya. Nah, platform ini adalah platform komunitas yang memungkinkan pengguna untuk saling berbagi makanannya yang berlebih kepada tetangga yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah Food Rescue dari US, di mana ini adalah aplikasi berbasis relawan, yang mana relawan ini mengambil makanan sisa dari restoran, kemudian mendistribusikannya ke tempat-tempat penampungan homeless people, seperti itu. Nah, keberhasilan beberapa platform ini menunjukkan bahwa model bisnis yang seperti ini itu dapat berjalan secara berkelanjutan jika dilengkapi dengan sistem logistik, kepercayaan pengguna, dan satu lagi yang tidak kalah penting mungkin ya, yaitu dukungan komunitas yang kuat. Selanjutnya metode penelitian. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara kombinatif atau mixed method. Nah, untuk merancang, mengembangkan dan menguji kelayakan platform bisnis good food. Sedangkan pendekatan utama dalam penelitian ini adalah research and development yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang berupa prototipe, platform digital, serta menguji efektivitas dan kelayakannya di lingkungan nyata. Untuk pengembangan aplikasinya sendiri, kami menggunakan model pengembangan metode agile, yang mana metode ini memungkinkan proses iteratif dan responsif terhadap umpan balik pengguna seperti itu. Jadi pengembangannya iteratif seperti itu, dan juga hasil dari respon yang ada atau yang diberikan oleh pengguna. Untuk tahapan penelitian sendiri ada 6. Yang pertama adalah studi literatur dan riset awal, di mana kami mengkaji literatur yang relevan mengenai bisnis, food waste management, sorry, kemudian platform sosial digital, serta regulasi terkait makanan layak konsumsi. Kemudian yang kedua adalah survei kebutuhan dan wawancara, di mana di sini kami melakukan survei dan wawancara terhadap 2 kelompok, yaitu pengusaha makanan serta komunitas penerima makanan. Mungkin kalau di Indonesia itu adalah dari yayasan-yayasan, kemudian masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perancangan sistem. Pada tahapan ini itu kami merancang sebuah sistem informasi berbasis web dan mobile, dan perancangan ini itu mencakup arsitektur sistem, kemudian user interface, alur transaksi, kemudian sistem notifikasi, serta integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti QRIS untuk pembayaran, GPS untuk tracking, dan juga logistik lokal untuk pengiriman seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengembangan prototype. Nah, tim pengembang akan membuat versi awal aplikasi minimum viable product atau MVP yang sudah dapat digunakan untuk kebutuhan dasar. Apa namanya MVP ini akan diberi beberapa fitur-fitur seperti fitur input makanan, verifikasi makanan, kemudian notifikasi, dan juga pengambilan oleh mitra. Kemudian yang kelima adalah uji coba lapangan atau pilot testing. Pada tahapan ini, platform akan diuji di satu wilayah di kota Surabaya atau Mojokerto dengan melibatkan mitra nyata. Kemudian aktivitas uji cobanya akan berlangsung selama 2 minggu untuk melihat efektivitas platform dalam dunia nyata. Kemudian data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan juga kuesioner pasca penggunaan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan penyempurnaan.
Nah, berdasarkan hasil uji coba yang sudah berjalan sebelumnya, nah itu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa sistem, kenyamanan penggunaan, efektivitas distribusi, dan juga persepsi pengguna terhadap platform ini. Kemudian temuan ini akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar sistem dapat digunakan dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya adalah luaran dan target capaian. Nah, untuk luaran dan target capaian sendiri ada empat. Yang pertama adalah platform digital purpose sendiri. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web dan mobile di Android yang berfungsi sebagai penghubung antara penyedia makanan sisa layak konsumsi seperti restoran, hotel, supermarket, terus catering dan lain-lain dengan penerima manfaat yaitu komunitas, kemudian yayasan atau individu. Platform ini itu akan memuat atau apa namanya ada beberapa fitur utama. Yang pertama adalah input dan katalog makanan sisa. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan pengambilan atau pengantaran. Kemudian yang ketiga adalah verifikasi kelayakan makanan. Jadi eh, kami sangat apa namanya sangat sangat menitik perhatian pada keamanan eh, barang yang apa namanya dibagikan atau dijual di platform ini, maka sistem verifikasi ini sudah ada dari awal. Kemudian juga sistem pembayaran atau donasi. Jadi nanti barangnya ada dua metode. Yang pertama dijual dengan diskon yang besar, kemudian atau didonasikan seperti itu. Kemudian ada notifikasi dan pelacakan transaksi. Kemudian yang keenam itu adalah rating dan pelaporan keamanan konsumsi. Jadi jika pengguna menemukan makanan yang kurang layak, maka bisa melaporkan vendornya dan atau memberi rating di vendornya dan itu akan menjadi apa namanya bahan evaluasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sistem manajemen distribusi sosial berbasis digital. Dokumentasi dari proses pengembangan sistem ini itu adalah sebuah distribusi makanan berbasis digital yang mana hal ini dapat menjadi blueprint atau model percontohan untuk program sosial berbasis teknologi lainnya. Hal ini akan mencakup SOP (Standar Operating Procedure) untuk operasional logistik, kemudian verifikasi kelayakan makanan dan juga pelaporan. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan edukasi untuk pengguna awal. Jadi proyek ini juga menghasilkan modul pelatihan dan materi edukasi dalam bentuk video singkat atau PDF, dokumen PDF, yang ditunjukkan bagi para pengguna awal seperti restoran, mitra bisnis, dan juga komunitas untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang keamanan pangan di platform ini. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kesadaran sosial dan dampak lingkungan. Nah, melalui implementasi platform ini diharapkan terjadi perubahan dalam hal satu, penurunan volume limbah makanan pada pelaku usaha food and beverage yang terlibat. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya akses makanan layak konsumsi pada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan partisipasi sosial dari kalangan bisnis terhadap isu lingkungan dan juga kemiskinan dan juga kekurangan pangan seperti itu. Selanjutnya adalah rencana anggaran. Untuk rencana anggaran sendiri kami bagi per kegiatan, jadi ada ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah riset dan survei yang kemungkinan memakan biaya sebesar 5 juta. Kemudian pengembangan aplikasi sekitar 70 juta dari hasil apa namanya diskusi dengan tim pengembang sekitar seperti itu. Kemudian server dan maintenance sekitar 8 juta, kemudian promosi dan edukasi itu 7 juta, kemudian operasional 13 juta dengan total 63 juta. Selanjutnya jadwal pelaksanaannya sendiri ada 7 dimulai dari bulan Juni 2025 di mana kami melakukan studi literatur dan riset awal, kemudian pada bulan Juli survei kebutuhan dan wawancara, pada Agustus itu perancangan sistem, kemudian di Oktober sampai Januari pengembangan, di Februari sampai Maret uji coba lapangan, kemudian di April evaluasi dan penyempurnaan sistem, dan di Mei itu launching dan promosi. Jadi sekian presentasi kami terkait proposal e-bisnis ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.